Oke, selamat pagi semuanya. Sekarang kita mau coba review. Tadi kelompok sudah presentasi, tapi yang tadi presentasi bukan salah, Ani dan teman-teman. Tapi yang kalian presentasikan itu adalah teori belajar yang udah modern. Dan teori belajar yang modern itu asalnya dari sini. Nah, yang kita mau belajar ini di perkembangan anak pertama ini adalah teori yang basicnya yang awalnya. Jadi silahkan kalau kamu sudah baca nanti kalau udah belajar yang modern dilihat yang tradisional ini, oh ternyata teori belajar itu asalnya dari sini gitu. Oke, yang pertama ada banyak tokoh tapi yang sekarang kita mau bahas pertama adalah teori belajar tradisional Pavlov, Skinner, Watson. Nah, ini yang Pavlov itu dia adalah beliau Pavlov ini itu aliran psikologi di Rusia dan pelopornya adalah Ivan Petrovich Pavlov dan dikenal sebagai aliran behaviorism atau behaviorisme. Behavior itu perilaku, tingkah laku. Jadi yang diteliti adalah namanya teori belajar adalah perilaku atau tingkah laku yang jadi fokus utamanya. Kalau kognitif fokusnya adalah otak kan, kognitif. Kalau kemarin belajar psikoanalisis itu ada psikoseksual, ada lebih ke psikoseksual tuh alam bawah sadarnya, terus sosialnya anak, perkembangan psikisnya dan sosialnya anak gitu. Kemarin, nah sekarang kita lagi fokus behaviornya. Behavior itu ada perilakunya. Dan menurut Pavlov, aktivitas organisme dapat dibedakan atas aktivitas yang bersifat reflektif atau refleksif, refleks, dan aktivitas yang disadari. Berkaitan dengan hal tersebut, Pavlov sangat memusatkan perhatiannya pada masalah refleks. Kata kunci di sini refleks. Tahu kan refleks? Misalkan ada orang yang kalau kagetin, copot, misalkan latah. Itu kan refleksnya dia. Atau nanti saya kasih contoh setelah ini ya, kita terusin dulu. Psikologi Pavlov sering disebut sebagai psikologi refleks atau psikorefleksologi. Ya, diingat-ingat ini inti dari Pavlov. Nah, ada juga dikenal istilahnya classical conditioning atau pengkondisian klasik. Maksudnya apa pengkondisian klasik ini? Itu percobaannya ditemukan Pavlov melalui anjing. Jadi percobaannya sampelnya itu anjing. Bisa dilihat di kanan itu eksperimen Pavlovnya. Jadi perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Jadi ini anjing ditaruh makanan di depannya. Ini ada tempat observasinya ya. Terus ini ada air liur. Ini ada untuk mengukur banyaknya liur ya. Jadi percobaannya Pavlov tuh intinya seperti ini. Anjing kita kasih makanan kan keluar air liurnya kan. Nah, terus ketika lagi makan dibunyiin bel. Jadi misalkan tet atau teng, nggak tahu ya saya bentuk bunyi aslinya seperti apa. Ini ilustrasinya aja. Terus ada makanan. Terus begitu berulang-ulang sampai akhirnya si Pavlov ini atau timnya kasih bunyi bel. Tet. Anjingnya kan udah bel berarti makanan, dia udah seneng, ternyata nggak ada makanan. Tapi di kepalanya dia udah belajar di asosiasinya. Dia udah mengasosiasikan bunyi bel itu dengan makanan. Jadi ketika bunyi bel, salivanya, liurnya udah keluar. Paham nggak sampai di sini? Jadi dia ada proses belajar. Anjing lah, anjing ini belajar. Berarti kan di awalnya kalau siapa kasih makan kan, kasih makan dan sambil bunyi bel. Jadi dia kalau bunyi bel berarti ada makanan. Di kepalanya berpikir seperti itu. Dicontoh lagi biar kalian ingat. Ini contoh yang tiap tahun pasti saya kasih, tapi biasanya mahasiswa paling seneng kalau udah dijelasin ini, oh iya ngerti. Misalkan gini, kalian punya pacar. Punya pacar nih. Kalau ngapel tuh naik motor, tapi motornya itu motor jadul. Yang bunyinya krek, yang udah kayak mesinnya mau ambruk gitu misalnya. Biasanya mobil moge, sekarang saya kasih contoh motor ini ceritanya motor yang jadul. Jadi setiap kali diapel kan udah hafal tuh kamu bunyinya. Kayak mau jatuh, mau hancur motornya. Oh itu pacarku datang. Gitu.
Jadi suatu saat malam minggu nih, kamu nggak dengar bunyi, buruk, wah pacarku datang. Ternyata pas keluar nggak ada, ternyata tetangga di barak sebelah misalnya. Nah, itu kan kalian udah ada, oh berarti bunyi gitu itu pacarku. Tanpa sadar itu teori belajar tradisional seperti itu natural, alami tanpa sadar diri kita nih, pikiran kita belajar, oh kalau bunyi itu berarti bunyi motor pacarku, padahal kan nggak selalu. Kayak tadi anjing Pavlov itu kan, kalau bunyi bel berarti ada makanan. Riuni udah keluar, padahal kan belum tentu, tapi dia belajar karena beberapa kali begitu, makanya dia jadi dapat pelajaran seperti itu. Paham nggak? Karena berkali-kali berulang-ulang, dikasih ada bel itu ada kasih makanan, tiap kali bel ada makanan, tiap kali bel ada makanan, jadi dia udah udah tertanam, udah belajar, oh bunyi bel berarti makanan gitu. Contoh lagi, ya saya cek kalian, ini bunyi apa? Tenonet, tenonet, bunyi apa? Ayo jawab. Jelas. Nah, pegang es krim kan? Itu di kepala kalian udah tersimpan di memori. Tenonet, wah apalagi kok panas-panas nih, capek bunyi tenonet, ada si abang tukang es krim langsung keluar misalkan. Karena apa, di kepala kalian udah ada, udah belajar. Jadi tanpa sadar udah ada belajar bahwa bunyi tenonet itu adalah es krim. Atau toet 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 toet, bunyi apa tuh biasanya? Toet 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 toet. Kayak bunyi apa? Bang tukang bakso. Iya, pentol ya kan, atau bakso. Ya kan, kalau udah bunyi itu paman pentol gitu. Itu kan kalian bisa membuat kesimpulan seperti itu karena setiap kali berulang-ulang yang bunyi begitu tuh paman pentol, makanya kamu belajar. Kamu ada pembelajaran sendiri, oh bunyi itu bunyi paman pentol. Paham sampai sini? Jadi Paham, kamu gampang kan? Jadi punya refleks otomatis kalau bunyi tenonet es krim. Toet pentol misalkan kayak gitu, atau bunyi mum 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 mum, oh itu motor mantan tuh pasti lagi keselingkuhannya di sebelah gitu misalnya kayak gitu. Kamu tuh hafal itu karena refleks respon seperti itu karena kamu berulang-ulang makanya hafal gitu ya. Oke, next. Jadi ingat-ingat Pavlov itu classical conditioning. Nah sekarang kita mau lihat Bu Skinner. Namanya B.F. Skinner, panggilan terkenalnya Skinner. Yang terkenal itu teorinya stimulus respon. Jadi, Bu Skinner ini, dia sering disebut ya, atau sering disebut dengan stimulus teorinya, sering disebut dengan stimulus respon teori, atau singkatnya SR. Yang berpendapat bahwa suatu pola stimuli reaksi jika diberi penguatan itu reinforcement dalam bentuk penghargaan atau hadiah, atau reward, ataupun penguatan tuh bisa hadiah, reward, ataupun punishment atau hukuman. Maka si individu akan terus bereaksi sama terhadap stimuli tersebut. Ini teorinya, istilah yang terkenalnya adalah operant conditioning. Jadi ingat, classical conditioning itu Ivan Pavlov. Kalau OC, operant conditioning itu Skinner. Ya. Jadi kalau intinya classical conditioning tadi kan refleks tadi ya. Kalau operant conditioning itu ada stimulus responnya dan penguatannya, proses penguatannya perilaku operan atau stimulus itu di positif perilakunya itu bisa positif negatif ditemukan oleh Skinner yang dapat berakibat perilaku berulang kembali atau hilang. Teori ini berpendapat semua perilaku seseorang dapat dibentuk apabila dikondisikan dengan benar. Ini percobaannya pada tikus. Ya. Pada tikus. Jadi tikusnya ini, kalau tadi kan subjek ininya si Pavlov kan anjing. Kalau ini subjeknya adalah tikus. Subjek penelitiannya. Jadi kalau tikusnya berhasil sukses memberikan menunjukkan respon dapat hadiah. Misalkan kalau enggak ya di shock ada listrik apa di shock gitu. Nah, saya kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari. Mau contoh pacar lagi kah? Kayak pacar dulu deh, kita kasih contoh. Misalnya gini, kalau misalnya pacarnya kamu datang nih, ngapelin tepat waktu, atau ini kamu pas suka masakin Indomie misalkan. Jadi
misalkan pacar kamu misalkan bawa es krim, kamu pasti kasih Indomie atau bikinin makanannya. Jadi mungkin pacarnya mikir, aku beliin es krim aja, Alis aja murah tuh. Misalkan, sebut merek, maafkan. Misalkan yang apa tuh ada es krim, bip 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 bip, sensor kan murah tuh ya. Es krimnya cuma berapa ribuan, nggak sampai belasan ribu misalkan. Tapi aku dibikinin pacarku mie pakai telur, kadang ramen atau apa. Padahal modalnya cuma es yang berapa ribu dapat ini. Akhirnya si pacar belajar tuh kayak gitu. Dia kasih stimulus, kasih es krim. Bener aja, dikasihnya malah makan siang. Kadang malah dibeliin nasi padang apa gitu sama ceweknya, sama pacarnya, sama kalian tuh ceritanya. Jadi di situ dia belajar, ketika dia kasih, malah dia dikasih balik yang lebih banyak gitu. Jadi pernah dia datang misalkan nggak sempat bawa es krim, terus ceweknya ngambek, terus nggak dibikinin makanan. Nah itu jadi pacarnya belajar kan, itu namanya operan conditioning. Paham? Jadi ada stimulus, ada penguatan, ada respon. Stimulus respon dikasih penguatan, penguatannya itu bisa positif bisa negatif. Kayak tadi, positif dibikinin makanan, negatif nggak dikasih makanan gitu ya. Contoh lagi, misalkan kalian guru, ada anak yang terlambat sekolah, terus dihukum nggak boleh masuk. Atau kamu ingat-ingat deh waktu zaman sekolah dulu. Karena kamu telat, nggak boleh masuk sekolah, nggak boleh masuk, disetrap di luar. Itu penguatan juga, tapi penguatannya negatif. Besok dia mau telat lagi nggak? Normalnya dia nggak mau telat lagi kan, karena takut disetrap, dihukum. Itu masuk teorinya Bu Skinner ini. Atau ketika ada anak yang datang kumpulin tugasnya, tepat waktu dapat stiker. Lama-lama dia seneng gitu. Dia cepet-cepet teman-temannya ngumpulin tugas karena dapat stiker. Itu penguatan. Ini teori belajar tradisional menurut B.F. Skinner. Ya, operan conditioning dan ada stimulus respon dan penguatan. Sampai di sini paham? Beda sama yang tadi. Ivan Pavlov itu dia ada refleksnya. Nggak perlu penguatan hadiah atau hukuman, dia otomatis refleks karena berulang-ulang. Kalau yang ini ada stimulus respon dan ada penguatan. Oke? Sampai di sini masih bisa ikutin saya? Mana responnya? Bisa. Oke, lanjut. Oke, ini lagi. Nah, sekarang nih Bu Watson. Tadi kita udah Bu Pavlov, Skinner, sekarang Watson. Teori Watson ini adalah seorang behaviorist murni. Dia memang memang ahli perilaku murni. Karena kajiannya tentang belajar disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain. Jadi seperti fisika, biologi yang sangat berorientasi pada pengalaman empirik semata, yaitu sejauh mana dapat diamati dan diukur. Teori belajar menurut Watson mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati atau observable dan dapat diukur. Jadi ini benar-benar ilmiah. Ya, si Watson ini. Teori perubahan perilaku atau belajar. Kalau belajar itu apa? Tadi kan ada definisinya kan di kelompok yang Ani dan teman-teman itu. Belajar itu ada proses, ada perubahannya, ada perubahan perilaku kalau dalam belajar itu. Nah, dalam kelompok behaviorisme ini memandang manusia sebagai produk lingkungan. Jadi ada syarat terjadinya proses belajar. Jadi syarat terjadinya proses belajar dalam pola hubungan stimulus atau stimuli responnya adanya unsur pertama, drive, dorongan. Kedua, rangsangan, stimulus. Terus respon dan penguatan. Kalau diingat-ingat lagi, Pavlov tadi refleks kan, ada pengulangan, refleks classical conditioning, terus ada Skinner, dia operan conditioning, ada stimulus, respon, dan penguatan. Nah, kalau Watson ini ada stimulus, respon, penguatan, tapi ada dorongan, drive. Misalnya, kayak anak mau belajar. Tadi ya, anak mau belajar. Ada dorongan karena dia dapat nilai bagus, nanti aku dapat stiker. Besoknya lagi dia ada dorongan, aku mau belajar lagi. Aku mau bikin seneng guruku atau mamaku. Jadi ada dorongan drive-nya dia untuk melakukan sesuatu. Atas dari stimulusnya apa? Ya mungkin gurunya ngasih nilai bagus, kasih stiker, mamanya mau kasih pujian mungkin ya, nggak tahu apa yang membuat anak itu jadi
ada drive, ada dorongan, semangatnya dia untuk mengerjakan sesuatu itu, terus merespon dengan semangat gitu ke mengerjakan tugasnya atau PR-nya atau apa. Yaitu karena ada reinforcement juga. Jadi itu kalau menurut Watson ya. Jadi dorongan itu adalah keinginan dalam diri anak atau seseorang untuk memenuhi kebutuhan yang sedang dirasakan. Misalnya, seorang anak merasakan ada kebutuhan akan tersedianya sejumlah uang untuk membeli buku bacaan tertentu. Maka ia terdorong untuk membeli dengan cara meminta uang sama ibu atau bapaknya. Jadi unsur dorongan ini ada pada setiap orang meskipun kadarnya tidak sama. Ada yang kuat, menggebu-gebu, ada yang tidak terlalu peduli, terpenuhi atau tidak. Jadi setiap orang pasti udah punya ini nih, dorongan drive. Misalnya, aku pengen misalkan yaitu tadi pengen beli sesuatu lah, kan perlu uang kan. Nah, gimana caranya supaya dapat uang? Ada yang cari kerja tambahan, ada yang minta orang tua. Sama sebenarnya misalkan Selvia misalnya nih ya, Ani, Memi misalnya. Misalnya ini sama-sama pengen beli laptop misalnya. Semuanya sama-sama pengen punya laptop baru. Tapi mungkin Memi menggebu-gebu, Ani santai, Selvianya mungkin sedang-sedang aja. Jadi kalau yang menggebu-gebu tuh sampai tiap hari meneror orang tuanya. Kapan aku dikirimin uang, hendak menukar laptop misalnya. Ada yang satu sampai nggak puas minta sama orang tua, nggak sabaran sampai cari kerja tambahan, serabutan, kerja apa aja lah. Ada yang kalau santai misalnya, ya nantilah kata ayahku bulan depan, ya udah aku sabar aja menunggu gitu. Ada yang sedang misalnya sambil minta tapi belum dikasih terus diminta lagi tapi nggak tiap hari gitu neror orang tuanya. Tapi setiap orang pasti punya drive atau keinginan, cuma kadarnya aja yang beda-beda ya, itu maksudnya. Nah, rangsangan ini datang dari luar diri, bisa aja dari tadi ya, misalnya contohnya yang bikin rangsangan ini nggak nyambung ya ceritanya. Tadi udah cerita yang nyambung, ini cerita yang beda, contoh yang beda. Misalkan kamu baru capek-capek nih pulang kuliah, aduh pakai masker kan misalnya, habis dari kerja kelompok kan nggak berani makan di luar, nyampe rumah nyium bau masakan enak banget. Itu termasuk stimulusnya kan? Ada rangsangan stimulus. Atau ada cowok nih lagi PDKT sama kamu, rayuannya maut nih, rayuannya gombal. Terus sampai kamu tergoda atau enggak nih? Drive-nya kamu gimana? Misalkan kamu punya drive keinginan pengen punya pacar. Tiba-tiba dapat stimulus nih, rangsangan. Ada beberapa cowok nih yang deketin. Yang satu rayuannya dahsyat, rayuannya maut, dari rayuan Pulau Kelapa sampai pulau-pulau lainnya gitu. Terus respon kamu gimana? Responnya. Respon itu bagaimana kamu bereaksi. Reaksinya. Jadi kamu lebih bereaksi mana? Nanti kan tinggal dilihat. Ini saya kasih contoh ilustrasinya nyambung nih. Penguatannya apa? Yang gombal itu cuma menang gombal doang, tapi kalau makan keluar yang bayarin kamu misalnya. Ada satu dia nggak terlalu banyak gombal, nggak jago ngomong, tapi tindakannya oke. Misalkan tiap kali keluar kalau kamu lapar dia yang bayarin otomatis, nggak mau kamu yang bayarin. Nah, tinggal kamu pilih yang mana. Nah itu contoh ya. Drive-nya pengen punya pacar. Stimulusnya ada beberapa pilihan. Pria yang ngedeketin kamu. Terus ada respon kamu ya gimana? Pertama mungkin kamu senang dirayu. Satu lagi nih orang kayaknya dingin banget sih, cuek gitu. Tapi ketika ada penguatan, yang satu jago rayu tapi pelit, nggak punya modal misalnya. Yang satu nggak bisa ngomong, nggak terlalu jago ngerayu, tapi kamu butuh apa aja dia pasti bantuin. Pilih yang mana? Pilihan pada diri kalian masing-masing. Saya cuma kasih contoh aja ya. Oke, next. Paham ya sampai di sini ya? Paham ya mulutnya, saya baca mulutnya aja mangga paham katanya. Oke. Nah, yang terakhir ini Bandura. Siapa aja tadi kita udah belajar? Buaya siapa aja? Yang pertama open mic. Sebut nama, dapat poin yang ingat. Nah, itu saya udah kasih apa tuh? Contoh. Fitri, Bu. Ya, ini apa?
Yang pertama itu menurut Pavlov, terus yang kedua menurut Skinner, terus yang ketiga Watson. Nah, sekarang Bandura. Oke. Dicatat Kompi dapat 3 poin. Nah, ini saya sedang melakukan teori apa? Teorinya siapa? Siapa yang bisa jawab? Ani menjawab, terus saya kasih keyword point. Teori siapa? Bandura, Bu. Nah, Siapa, Memi? Teori Bandura. Bandura ini Bandura yang sekarang. Kurang tepat. Ada lagi siapa yang bisa jawab? Teori Skinner, Bu. Ya, Salomita. Ya, benar. Salomita dapat poin 1. Nah, yang saya lakukan itu adalah Skinner karena ada penguatan reinforcement. Oke? Udah kan lebih ngerti, langsung praktek? Saya lanjut lagi penjelasannya. Teori Bandura itu mementingkan atau pentingnya proses mengamati dan meniru perilaku, sikap, dan emosi orang lain. Bandura berpendapat perilaku seseorang merupakan cerminan dari apa yang dipelajari dan ditirunya dari lingkungan di mana dia berada. Jadi faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi. Perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik, berkesinambungan, kognitif, perilaku, pengaruh lingkungan. Jadi di sini kata kuncinya kalau teori kognitif sosial atau social learnings of social cognitive theory ini Bandura ini satu perhatian, adanya attention perhatian. Kedua, daya ingat dan pengurangan atau retention. Yang ketiga ada motor reproduction atau reproduksi motor. Dan yang keempat ada motivasi internal dan eksternal. Internal tuh motivasi dari dalam diri, eksternal tuh motivasi dari luar. Misalnya, aku mau belajar, aku ingin lulus tepat waktu, itu internal kan, eksternal. Aku mau belajar karena kalau aku cepat lulus nanti mamaku mau ngasih hadiah aku motor, misalkan kayak gitu. Itu motivasi eksternal. Jadi kalau menurut teori Bandura ini nggak sekedar perilaku aja, tapi ada interaksi yang melibatkan kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Kognitifnya apa? Dia ada attention, perhatiannya. Terus ada pengulangannya, retention. Perilakunya apa? Ada pengulangan reproduksi motor reproduction. Terus ada pengaruh lingkungannya juga ya. Jadi komponen yang diperlukannya ada 4 kalau menurut Bandura. Oke, selesai deh. Gimana? Seru? seru, Bu. Oke, seru tapi semoga yang diingat jangan pacarnya, yang diingat bukan paman pentolnya atau tenonet, bukan es krimnya, tapi materinya juga ingat ya. Jadi maksud saya biar kalian, saya kasih contoh-contoh yang lucu-lucu, biar kalian ingat, tapi jangan jadi ngehayal gitu, jangan jadi halu, jadi nggak ingat pacarnya, jangan ya. Oke, kalau begitu semoga semuanya jelas. Nanti kalau ada yang nggak jelas, silakan ditanyakan.